Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama kami di Dogo TV bersama saya Atifana Eliza. Dan saya, Aisyah Mautakia yang akan menemani Anda hari ini. Pemirsa, sebuah inovasi terbaru dari dunia teknologi, tepatnya dari aplikasi Google Maps yang semakin canggih. Fitur Live View dalam Google Maps kini memudahkan pengguna dalam menjelajah dunia nyata dengan panduan augmented reality. Dengan teknologi ini, Google Maps tidak hanya menampilkan peta, tapi juga membawa kita langsung ke jalanan dengan tampilan 3D yang interaktif. Pengguna dapat melihat arah secara real-time dengan petunjuk visual yang langsung ditampilkan di layar, seperti tanda jalan, nama gedung, dan penunjuk arah yang lebih akurat. Inovasi ini tidak hanya bermanfaat bagi pengguna di kota-kota besar, tapi juga bagi para turis yang mengunjungi tempat-tempat yang belum mereka kenal. Google Maps Live View memungkinkan kita untuk lebih mudah menemukan arah di lokasi asing tanpa takut tersesat. Seperti apa kecanggihan teknologi ini? Mari kita saksikan cuplikan selengkapnya. Head east. Head east. Turn left. Turn left. Turn right. Turn right.
Dan pemirsa, selanjutnya untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Google Maps Live View, sudah ada rekan kami Firza dan Radit yang saat ini sedang bersama narasumber. Silahkan Firza dan Radit. Baik, selamat siang Aisyah dan Atifa. Di sini kami sudah bersama narasumber kami, yaitu dengan Bapak siapa Pak? Pak Priyo. Oke, di sini kita akan membahas mengenai penggunaan dan sistem pemetaan dari Google Maps 360. Nah, beliau pernah bekerja di Indo Spectra dan Grab R&D Map OPS. Baik Pak, jadi kita akan mulai bertanya-tanya di sini ya Pak mengenai materi kita. Baik Pak, sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Iya. Itu bagaimana sistem pemetaan menggunakan Street View dalam Google Maps Pak? Street View dalam pemetaan Google Maps itu pengambilan datanya menggunakan mobil yang disematkan oleh kamera, sehingga kamera itu menangkap foto-foto sekitaran lingkungan, ya, dan juga foto tersebut ada metadata namanya geotag gitu. Jadi foto tersebut itu nanti akan dijahit menjadi 360 derajat ya, kalau nama itunya ilmiah stitch dijahit gitu ya, 360 derajat. Terus setiap foto itu memiliki metadata lokasi namanya geotag. Jadi makanya tuh foto si street view-nya itu sesuai dengan lokasi yang ada di sebenarnya. Oke. Oke Pak, kalau menurut Bapak kan di sini kita tuh udah memiliki dua inovasi yang berbeda nih Pak, yaitu Google Maps 360 sama yang 3D tadi tuh Pak. Nah, menurut Bapak sih perbedaan mendasarnya itu apa sih Pak dari mereka berdua ini? Kalau yang 360 tuh kita bisa melihat keadaan realnya gitu ya, aslinya di lokasi tersebut tuh apa aja isinya gitu. Jadi kita bisa mengira-ngira patokannya ataupun lokasi tempat yang ingin tuju kayak gimana, jadi nggak kelewatan tuh, intinya seperti itu. Kalau yang 3D itu bagaimana melihat suatu peta itu melihat bahwa bentukan gedungnya itu seperti apa gitu doang. Tapi tidak secara realnya gitu, tapi hanya bentuk dua dimensi bentuk bukan bentuk vektornya aja gitu. Oh, berarti kalau misalnya 360 lebih kondisi sekarang gitu ya Pak, lebih real gitu ya? Real tapi nggak real time. Karena ada waktu pengambilannya, nggak setiap hari diambil, mahal nanti. Capek juga sih. Nah Pak, kalau dalam Google Maps 360 itu kan tadi Bapak bilang ada yang kayak real view-nya gitu ya Pak. Itu dari segi teknologinya itu komponen-komponen apa sih yang digunakan sampai kita bisa pakai kamera kita begitu Pak? Itu memudahkan navigasi sih ya. Jadi itu awal dasarnya tuh pertama tuh ada basementnya, ada dasarnya dulu. Ada dasarnya, lalu nanti digabungkan dengan lokasi di HP kamu sama kamera. Jadi kamera itu nanti melihat ruang sekitar. Nah, ruang sekitarnya itu nanti digabungkan dengan lokasi koordinat pada GPS HP sama dengan data Google Maps-nya. Karena saat kamu review itu lokasinya bisa kamu arahin secara real kan? Iya betul. Tapi sama ini juga, jangan lupa harus ada, kalau nggak salah ya, itu harus pakai sensor kompas magnetik pada HP. Jadi kalau si HP nggak punya sensor magnetik sensor magnetik itu salahnya nggak bisa. Karena dia kayak melihat 360. Iya. Oh berarti tergantung tipe HP-nya ada kompas itu ya Pak? Iya. Oke. Pemetaannya nih Pak, gimana sih kira-kira menurut Bapak pemetaan Google Maps 3D ini digunakan dalam pemetaan kota dan juga wilayah gitu? Kayak apakah Bapak pernah menemukan contohnya atau peristiwa yang relevan gitu dengan hal ini? Kayak Bapak pernah? Biasanya buat penutupan jalan. Penutupan jalan? Iya, biasanya kalau ada acara penutupan jalan tuh kayak ibaratnya maraton besar tuh di daerah HI atau itu kan pasti kan dia penggunaannya pasti ditutup tuh. Atau enggak misalnya kayak yang baru-baru ini tuh kayak tol Bocimi tuh. Oh itu Bogor, Ciawi, Sukabumi. Kan tuh sempat longsor tuh. Nah buat penggunaannya itu yaitu karena memang longsor nggak bisa digunakan, jadi ditutup tuh untuk jalan tersebut, menginformasikan kepada user atau pengguna itu bahwa jalan itu ditutup, ini nggak bisa lewat. Oke Pak, nah seiring perubahan zaman kan itu lingkungan kan berubah ya Pak. Iya. Nah bagaimana cara memperbaharui data tersebut Pak?
Ya, Google akan membuat program untuk menelusuri ulang rute-rute yang akan diperbarui gitu. Jadi mereka akan melakukan beberapa periode itu untuk mengatur atau menyusuri ulang di mana yang akan diambil data barunya gitu, menggunakan si alat Street View-nya itu. Berarti Pak, untuk hal itu kira-kira itu rentang waktunya itu signifikan nggak Pak? Atau misal memang di situ ada perubahan maka ditelusuri ulang, atau kira-kira menurut Bapak ada kayak setiap berapa tahun sekali atau berapa bulan sekali gitu? Kalau berapa bulan lalu sih kurang tahu ya. Tapi emang mereka tuh punya program berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali tuh mengatur ulang. Oh, ada periodenya gitu Iya. ya Pak? Berarti selalu mengupdate itu jangan menggunakan Street View tadi ya Pak? Enggak juga, tapi juga sebagai user itu juga bisa berkontribusi dalam pengaturan data. Oh, bagaimana tuh Pak? Contoh misalnya nih depan desa tuh ganti namanya jalannya jalan SMA 44 misalnya. Iya. Itu kita bisa ganti. Ntar si Google itu nanti akan mereview bener nggak data tersebut memang sesuai dengan realnya apa enggak. Contoh kayak depan rumah saya kan gang tuh, namanya jalan Kontuk. Nah itu nggak ada namanya tuh. Nah semenjak saya ganti, saya update, setelah direview sama Google oke, berubah. Jadi kita bisa memberikan ulasan di situ ya Pak, atau Iya bisa kontribusi dalam perubahan nama jalan, terus apa pembuatan rute jalan misalnya jalannya belum ada nih, tapi ada jalan tuh, itu bisa juga. itu caranya dengan message si Google. Enggak. Apa gimana Pak? Digitasi itu penggambaran secara digital. Oh, bisa ya seperti Bisa. itu. Oh, baru tahu ya Dit ya. Iya Pak. Nah, saya mau nanya nih Pak, di lingkungan sekitar, berarti kan sekolah ya Pak ya? Nah, menurut Bapak nih, bagaimana Google Maps 360 derajat tadi dimanfaatkan dalam pendidikan geografi untuk memperkuat pemahaman siswa? Ya kalau alam nih contohnya. Sekarang Google Maps kan udah ada Street View yang ibaratnya kontributornya tuh udah apa namanya open gitu. Orang-orang awal tuh bisa ngambil secara gampang 360. Atau kita mau alam atau mau lihat pemandangan atau kondisi alam di daerah pegunungan itu kan susah untuk bawa siswa kan. Nah itu cara mudahnya itu udah ada. Udah ada satu kayak contoh kayak sudah bencana. Terus ada kan nggak tahu. Sedangkan itu di Gunung Gede itu ada alun-alun sudah bencana. Nah itu ada satu fenomena di mana programnya itu apa namanya padang rumput. Nah itu bisa digunakan. Berarti bisa diterapkan dalam guru geografi berarti ya? Dalam belajar. Jadi kalau sosial juga tuh misalnya lihat kondisi pemukiman antara di daerah kompleks sama daerah perkampungan. Iya benar. Bisa membandingkan gitu ya Pak. Oke. Demikian wawancara kita hari ini. Terima kasih Bapak. Sekarang kita kembali lagi kepada Aisyah dan Hanifah. Terima kasih Firza dan Radit. Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Tetap ikuti berita terbaru hanya di Dogol TV untuk memastikan Anda selalu mendapat kabar terkini. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.